Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, perkenalkan, nama saya Angga Ahmadiyah Mustawa, guru PAI kalian 10 IPA 1 sampai IPA 6. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mujahadah an-nafs. Jadi apa mujahadah an-nafs itu? Mujahadah an-nafs adalah sikap perilaku kontrol diri. Namun pengertian secara bahasa bagaimana? Menurut Ibnu Mandur, al-mujahadah memiliki arti yaitu menahan dari syahwat, menjauhkan hati dari angan-angan. An-nafas juga merupakan bahasa Arab yang memiliki makna hakikat, jiwa atau ruh. Jadi bisa disimpulkan bahwa arti dari mujahadah nafas adalah memerangi jiwa atau ruh yang menyeru kepada kejelekan. Jadi bagaimana sikap kita menahan, menjaga diri dari nafsu-nafsu yang mengarah kepada perilaku maksiat. Dalil tentang mujahadah nafas kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasuru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansurukum fid dini wa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya innalladzina amanu, wahai sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu serta berjihad, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dan jiwanya, fisabilillah di dalam jalan Allah, walladzina awaw wa nasuru dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu satu sama lain saling melindungi, walladzina amanu walam yuhajiru malakum, dan orang-orang yang beriman tetapi belum hijrah, min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Wa inistansurukum fiddin, jika mereka meminta pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian, fa'alaikum nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, jika mereka meminta pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberikan derajat yang mulia untuk orang-orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Peristiwa hijrah di sini merupakan sebuah penerapan dalam agama Islam tentang pentingnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai dalam kemanusiaan. Umat Islam yang taat hendaknya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bersedia menanggung semua risiko dan siap mengorbankan semua harta dan jiwanya. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa umat Islam harus bertindak sesuai dengan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan.
Karena Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Mujahadah nafas juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Kemudian, hawa nafsu itu ada berapa? Hawa nafsu itu ada 3. Yang pertama nafsul amarah, ada nafsu lawamah. Yang ketiga, yang terakhir ada nafsu mutmainnah. Dan nafsul amarah, apa nafsu amarah itu? Nafsu amarah adalah nafsu yang dari hati dan akal itu telah dikendalikan oleh keinginan, oleh syahwat, dan juga khayalan. Maka dari itu, nafsu yang seperti ini hanya cenderung pada syahwat-syahwat semata, pada tertuju hanya azam, hanya keinginan. Oh, aku pengen ini. Itu mengikuti hawa nafsu. Orang akan cenderung kepada hal-hal yang bersifat materi. Oh, saya kepingin iPhone 11. Oh, saya kepingin HP ROG dan sebagainya. Hal-hal yang hanya bisa dinikmati dengan indrawi. Nafsu jenis ini menjadi tempat cikal bakal dari kejahatan dan akhlak tercela. Maka dari itu, ketika kita harus bisa mengendalikan diri sehingga nafsu ini tidak mengendalikan kita. Karena keinginan, ya, jika keinginan telah menguasai kita, maka kita akan menghalalkan segala cara. Maka hal ini menyebabkan munculnya statement nafsu amarah menjadi cikal bakal dari semua kejahatan. Dan juga telah diingatkan oleh Allah SWT di Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan-kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bisa digarisbawahi, innan nafsa la'amaratum bisu', sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Dan kedua, yakni nafsu lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang dari hati dan akal yang saling berkaitan dengan khayalan, syahwat, dan keinginan. Jenis nafsu ini memiliki kecenderungan terhadap rasio, ar-ra'yu. Orang-orang yang munafik didominasi oleh ar-ra'yu yang membuat diri mereka berada dalam keraguan antara memilih baik atau buruk, memilih taat atau bermaksiat, dan memilih untuk beriman atau kafir. Jadi nafsu lawamah ini ketika hatinya itu saling tarik-menarik antara hati dan akal. Jadi kadang hati itu memilih untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi akal kadangkala menghalalkan segala cara agar hati mengikuti apa yang dikatakan oleh akal. Ini juga telah diingatkan kepada kita telah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah ayat 2 yang berbunyi, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, yang artinya dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Yang ketiga, yakni nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang dari hati dan akalnya mampu mengendalikan syahwat, azam,
keinginan, kecenderungan, dan khayalan. Orang yang memiliki jiwa seperti ini akan cenderung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nafsu jenis ini bisa mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada di dalam hati seseorang manusia. Manusia yang senantiasa cinta kepada Allah dan memiliki jiwa yang tenang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi lawanlah nafsu kalian dengan melatih jiwa diri sendiri. Menahan jiwa bisa dilakukan dengan menahan makan, sedikit tidur, tidak banyak bicara, dan bersabar jika diganggu oleh orang lain. Dari menahan makan bisa mengurangi syahwat. Dengan sedikit tidur tentunya bisa memurnikan tekad di dalam diri. Tidak banyak bicara bisa menyelamatkan kita dari berselisih dengan orang lain. Ini juga sesuai dengan makalah Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena lisannya yang dijaga. Oke, selanjutnya yaitu tingkatan mujahadah nafas. Menurut Ibnu Qayyim, tingkatan mujahadah nafas ada 4, yaitu pertama menahan nafsu dalam ta'limul huda wa dinil haq. Yang kedua, menahan nafsu dalam mengamalkan agama yang benar, menahan nafsu dalam dakwah pada kebenaran, dan yang terakhir adalah menahan nafsu dalam bersabar menghadapi kesulitan. Kemudian manfaatnya mujahadah nafas pastinya banyak manfaatnya. Salah satunya manfaatnya yakni mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika kita bisa kontrol diri, akhirnya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mujahadah nafs bisa menghindarkan seseorang dari tenggelamnya nikmat dunia. Kita tidak terlena. Yang ketiga, bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan. Yang selanjutnya bisa membawa kita ke jalan yang lurus. Yang terakhir yaitu bisa memusnahkan setan di dalam diri seseorang tersebut. Bagaimana ciri-cirinya ketika indikator kita, standar kita bahwa kita sudah melakukan mujahadah nafas? Yang pertama, mampu mengontrol sikap dan perilaku. Hal ini ditandai dengan kemampuan dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Kemudian, mampu menunda untuk memuaskan diri sendiri. Kita mampu mengantisipasi perilaku yang tidak diinginkan. Kita mampu menafsirkan suatu keadaan dengan cara memperhatikan atau melihat selalu ke posisi yang positif. Jadi kita harus tetap kalem, kita harus tetap tenang dalam menghadapi suatu keadaan, mampu mengontrol dalam mengambil suatu keputusan, tidak tergesa-gesa. Kemudian contohnya bagaimana? Banyak sekali contoh perilaku yang mencerminkan bahwa kita sudah melakukan perilaku mujahadah nafas, perilaku kontrol diri. Contoh yang pertama, ketika ada seorang yang mengejek, yang mengganggu kita, seorang yang bisa mengendalikan diri atau seorang yang mampu mengontrol dirinya, dia akan bersabar dan tidak akan membalas ejekan atau cemoohan dari orang lain.
Kemudian, ketika ada orang yang berbuat salah, seorang yang bisa mengendalikan diri akan cenderung memaafkan dan tidak langsung marah-marah. Yang ketiga, ketika ditimpa oleh musibah, seorang yang bisa mengendalikan diri dari nafsunya akan menghadapi cobaan tersebut dengan ikhlas dan selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki kualitasnya menjadi lebih baik, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian materi kali ini tentang mujahadah nafas. Mungkin masih banyak contoh perilaku yang mencerminkan mujahadah nafas. Jadi, tugas kalian adalah silahkan mencari, silahkan mengamati bagaimana contoh-contoh mujahadah nafas di lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.